Halo guys, apa kabar semua? Selamat ketemu lagi di dalam channel Nazilin Unity, channel yang penuh dengan pembongkaran dan tanpa sebenarnya. Hari ini kita masih cerita tentang case Dera Bella yang dilakukan di rumah Bonda. Menurut perbicaraan masih lagi dijalankan dan masih belum ada hukuman yang dijatuhkan. Tapi yang hangat di dalam media sosial daripada kemarin sampai hari ini adalah edisi di mana apabila tular di media sosial mengatakan bahwa Bella tidak didera, tetapi Bella terjatuh, tergelincir, tertekan picu penapis air dan juga mesin pemanas air sehingga tercurah ke badan Bella. Banyak persoalan yang timbul di dalam pengakuan peguam tersebut. Antaranya adalah di mana safety button yang selama ini memang ada untuk semua penapis air, tidak kira lah itu Koweka, Kukoka dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, ada juga yang mempersoalkan kenapa kalau benar tidak tersengaja tergelincir, kenapa airnya itu tidak terkena di tangan tapi sehingga ke seluruh badan. Dan yang menghairankan, lecurnya itu bukan hanya di tangan, tapi amat banyak. Itu menjadi banyak persoalan daripada netizen, dan ada juga yang mencadangkan supaya Kuko ataupun Kowe atau apa sekalipun yang disebut oleh peguam yang terlibat di dalam pemanas air itu perlu mengkaji, dan mungkin mereka cadangkan saman saja kalau itu adalah fitnah. Itu isu yang paling berat lah. Ada juga yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang cuai. Perkuatan yang cuai, rumah kebajikan yang tinggalnya bukan orang biasa, tetapi orang istimewa. Ada yang lembab, ada yang OKU, ada yang anak yatim dan sebagainya. Jadi perlu, anak-anak ini perlu perlindungan yang amat baik. Dan ada juga yang tular, kita tidak tahu kebenarannya, tetapi ada ditularkan mengatakan bahwa rumah Bonda ini berjalan tanpa didaftarkan, alias tiada lesen. Tapi ramai juga orang yang mengulas, yang mau tahu dan tidak tahu. Coba-coba mengulas, tetapi sebenarnya tidak tahu apa perjalanan case Dera Bella ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena saya akan bacakan kepada Anda, dan saya pasti setelah mendengar ulasan, mendengar pendedahan, mendengar ulasan sepenuhnya tentang case Dera Bella ini, saya jamin Anda akan menangis sekiranya Anda mempunyai hati nurani sebagai manusia. Ini adalah pendedahan yang amat luar biasa daripada seorang kawan, dan beliau menulis dengan begitu detail tentang apa yang berlaku di dalam hujah di mahkamah dan segala kronologi yang berlaku dalam case Bella ini. Sebelum kita teruskan, sila pastikan Anda menghabiskan video ini dan share kepada rekan-rekan Anda untuk kita menyokong justice for Bella, keadilan untuk Bella. Jadi supaya semua orang banyak yang tahu tentang isu ini, kirimkan video ini supaya orang juga tahu cerita sebenar di sebalik Dera Bella. Jangan kau hanya ulas, jangan hanya kau cakap-cakap saja, tapi kau tidak menyokong not for justice for Bella. Kita menyokong Bella. Guys, Bella didera seperti patung yang tak bernyawa. Diperlakukan seperti seekor binatang yang paling hina. Kalau hampa ikuti dan dengar keterangan saksi dan doktor sepanjang perbicaraan berlangsung, hampa akan mengalir air mata. Hampa akan tutup telinga sebab tak mampu untuk dengar semuanya. Perbuatan pelaku atau pendera sangatlah zalim untuk seorang yang dipanggil manusia. Paksu yang baca prosiding Bella di laman Sesawang pun menyirap rasa. Termasuk saya menyirap rasa, nak saja menjerit di depan muka pelaku. Marah, geram, dendam, benci, semua ada. Tergama kurang upaya, dipukul dengan hanger sehingga hanger patah dua. Dikurung di dalam bilik dengan kawan-kawan lain yang ada dalam rumah yang sama. Dikurung dalam laundry room yang sama.
yang kecil dan penuh dengan barang store. Bayangkan betapa seksanya dia. Dipaksa pula berdiri menghadap dinding dari jam 8 pagi hingga penghuni masuk tidur semua. Kuali panas ditekap di paha Bella. Disimbah air panas dengan kekerapan yang paksu pun saya sendiri pun tak terhitung banyaknya. Luka dan nanah di seluruh badan buatkan Bella lagi terseksa. Dan hukuman air panas ini hukuman paling banyak Bella kena. Allahu Akbar, tegarnya kaum manusia. Kaum manusia yang berjiwa iblis, jawablah paksu tanya. Penyiksaan kepada tubuh Bella belum berakhir setakat itu saja. Bella juga diikat tangan, kaki dan ditutup mulutnya. Dipaksa bersihkan tandas. Dan kalau pelaku tak puas hati, pemanas air dipasang pada suhu paling maksimum sebelum disiram pada tubuh Bella yang tak berdosa. Tangan Bella diikat dan direndam dalam baldi air panas yang dicampur detol dan garam. Pasti pedih rasanya. Aku pernah merasakannya, luka yang biasa terjun ke air laut, pedihnya Tuhan saja yang tahu. Bayangkan, tangan Bella yang penuh dengan nanah dimasukkan di dalam air yang dicampur detol dan juga garam. Betapa peritnya. Diberi makanan lebihan penghuni lain atau nasi digaul dengan cili kisar. Sumpah sedih gila. Ditenyeh mata mulut dan luka dengan cili kering lada. Dipukul dan ditenyeh kepala tu perkara biasa. Digigit pula oleh penghuni lain atas arahan si pelaku sama. Ditelanjangkan sampai tiada seurat benang pun tersalut di tubuh dia. Dan paling tragis, Bella dipaksa makan najis tai sendiri. Ini yang paling paksu tak boleh terima. Do you know what guys? Bella makan tai dia sebab takut diseksa. Walaupun Bella muntahkan balik, tapi tetap dipaksa makan lagi. Aku sedih sangat, seperti nak menangis saja. Walaupun Bella muntahkan balik, tapi tetap dipaksa makan lagi dan lagi. I cannot imagine how she struggle to hadap penyiksaan yang paling gila tu semua. Paksu nak stop dari menulis hampa. Paksu tak kuat untuk tulis ke semua penyiksaan yang Bella alami di sini. Sumpah, sedih rasa gila. Paksu doakan Bella mendapat keadilan yang total di dunia. Pelaku atau orang kena tuduh dapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dia cipta. Even ramai orang berpengaruh masih berpihak pada dia. Yang pasti Allah tidak tidur dan kami semua tidak buta. Walau kes ini tidak mendapat liputan meluas oleh media massa, but it's okay. Kuasa netizen lebih kuat dan berkuasa. Ayo, tunjukkan sokongan kita pada adik Bella yang didera. Kalau tak mampu dengan turun padang, at least kita trendingkan justice for Bella hingga viral seluruh negara. Kredit for Rizwan Abdul Manaf dipetik daripada tulisan di Facebook. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, itulah cerita penuh kepada proceeding yang telah dan sedang berlangsung untuk Bella. Ini keterangan saksi dan dokter sepanjang perbicaraan berlangsung. Meskipun belum ada keputusannya, tapi cerita ini cukup amat menyayat hati, membuat kita amat marah. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kalau Anda sokong Bella, jika Anda menyokong justice for Bella, sebarkan video ini supaya lebih ramai yang tahu cerita sebenar Bella. Dan bukan hanya cakap-cakap kosong. Bukan hanya yang kau tahu tergelincir, terambil air panas saja yang kau tahu. Tapi kau tahu apalagi penyiksaan yang Bella lalui. Kita jumpa lagi. Bye-bye.